Hai semua, selamat datang kembali di Fast Movie. Gimana kabar kalian para Fasteler-Fasteler-nista? Alah, Fasteler-nista. Di video kali ini Fast akan kembali merangkum sebuah film King Arthur Legend of the Sword yang dirilis pada 9 Mei 2017 dan disutradarai oleh Guy Ritchie. Dibintangi oleh Charlie Hunnam sebagai Arthur sekaligus sebagai pemeran utamanya. Film ini berkisah pada zaman kerajaan Inggris yang pada saat itu manusia dan penyihir hidup harmonis dan berdampingan. Sampai pada akhirnya muncullah penyihir jahat yang bernama Mordred. Dengan mengendarai gajah raksasa dan para pasukannya berhasil menjebol benteng pertahanan kerajaan Camelot. Raja dari kerajaan Camelot yakni Pendragon sebagai pemimpin kerajaan tersebut disarankan oleh adiknya yaitu Vortigern untuk menyerah karena penyihir yang bernama Mordred ini terlalu kuat. Namun Raja Pendragon tetap akan melawannya dengan pedang Excalibur, pedang dengan kekuatan yang sangat luar biasa. Pada saat itu juga kesadaran gajah raksasa kembali normal karena sebelumnya gajah-gajah ini dikendalikan oleh Mordred. Namun dengan kemenangan Raja Pendragon, sang adik yakni Vortigern malah merasa iri karena tidak bisa memiliki pedang Excalibur tersebut. Pada malam harinya, Vortigern yang ternyata punya rencana buruk dan menginginkan tahta kerajaan akan mengadakan kudeta dan mengorbankan sang istri yakni Elsa kepada Parit Hex untuk menjadi kesatria setan. Jadi semacam penumbalan agar Vortigern ini bisa menjadi kesatria setan yang kuat untuk membunuh sang Raja Pendragon. Pendragon yang mengetahui rencana Vortigern segera membawa istrinya dan anaknya Arthur pergi dari kerajaan. Dibawalah Elsa si istri dari Vortigern ini ke tempat penumbalan. Di sini Vortigern sebenarnya tidak tega mengorbankan istrinya yang sangat ia sayangi, namun demi tahta Vortigern rela melakukannya, membunuh Elsa, istrinya sendiri, dan mayatnya diberikan kepada para penghuni tempat tersebut. Pada saat Pendragon dan istrinya akan menaiki perahu, datanglah Vortigern yang sudah menjadi kesatria setan. Di sini istrinya Pendragon mati ditopek oleh kesatria setan. Singkat cerita, keesokan harinya Arthur yang masih kecil terhanyut di dalam perahu mengikuti arus sungai. Dan sesampainya di Londonium, Arthur ditemukan oleh para wanita yang sedang mencuci. Jadi Arthur ini nantinya akan diadopsi oleh para wanita-wanita tersebut. Singkat cerita, Arthur pun kini sudah tumbuh dewasa dan dari dulu ia sering sekali bermimpi seorang wanita yang dibunuh. Namun karena waktu kejadian Arthur masih kecil, Arthur tidak bisa mengingat bahwa yang di dalam mimpinya tersebut adalah ibu dan ayahnya sendiri. Di tempat lain terlihat air sungai di sekeliling kerajaan Camelot tiba-tiba surut yang menandakan pewaris kerajaan yang sebenarnya akan kembali yakni Arthur tadi. Dengan surutnya air sungai tersebut membuat pedang Excalibur terlihat dan tertancap di sebuah batu. Tidak ada satu orang pun yang bisa mencabutnya selain Arthur sendiri. Vortigern yang melihat semua pertanda itu khawatir akan dikalahkan oleh anaknya Pendragon yakni Arthur. Ia pun bergegas mendatangi Parit Hex untuk meminta bantuan agar menjadikan dia kesatria iblis yang lebih kuat lagi dari sebelumnya. Namun dia harus menyediakan tumbal terlebih dahulu dan sudah pasti kali ini anaknya lah yang bernama Cynthia akan ditumbalkan oleh Vortigern. Di tempat lain Arthur yang sebelumnya menyelamatkan Lucy dari kekerasan Viking, dan si Lucy inilah yang merawat Arthur dari kecil. Tiba-tiba mereka kedatangan Blacklight yang dipimpin oleh Sergeant Jack. Blacklight ini adalah pasukan dari Raja Vortigern. Jack mencari pemberontak di tempat itu dan pemberontak itu berdarah karena terkena panah sebelumnya. Arthur pun melihat orang yang dimaksud Jack yang bersembunyi di balik dinding dan menangkapnya. Saat Arthur tertidur, ia kembali bermimpi buruk, namun temannya yaitu Beck datang dan membangunkannya karena pasukan Blacklight akan menangkap Arthur. Mungkin Viking ini mengaduk pada raja agar si Arthur ditangkap. Saat Arthur mencoba kabur, ia malah ditangkap oleh pasukan Blacklight. Arthur lalu dibawa ke kerajaan Camelot dan ternyata Raja Vortigern mengumpulkan para pemuda yang seumuran dengan Arthur untuk mencabut pedang tersebut. Arthur lalu mencoba mencabut pedang Excalibur tersebut dan di sini ada David Beckham yang berperan sebagai trigger. Dipersilahkan Arthur untuk mencobanya. Arthur pun berhasil mencabut pedang Excalibur tersebut dan semua orang tercengang. Namun Arthur tiba-tiba terjatuh karena mungkin Arthur belum bisa mengendalikan pedang Excalibur tersebut. Arthur yang terbangun dari pingsannya terkejut melihat Raja Vortigern sudah ada di depannya. Lalu Raja memberitahu kepada Arthur bahwa ia adalah anak dari Raja Pendragon. Namun Arthur tidak percaya karena memang Arthur ini semasa kecilnya dibesarkan oleh para wanita-wanita yang menemukannya di samping samping sungai tadi. Aduh, jadi bingung ngomongnya. Raja Vortigern yang sudah mengumpulkan rakyatnya akan melakukan pemenggalan kepala Arthur. Namun terlebih dahulu Arthur dibuat sengsara dengan dibunuhnya Lucy.
Lucy ini sebelumnya adalah perawat dari Arthur waktu masih kecil ya. Ketika Arthur akan dipenggal, tiba-tiba datanglah si penyihir baik yakni Guinevere yang akan melakukan sihir kepada semua hewan di sana yang akan mengganggu proses pemenggalan. Kericuhan pun terjadi dan anak buah Bedrever segera membebaskan Arthur dan mengambil pedang Excalibur yang terjatuh. Mereka pun berhasil dan segera kabur dari tempat itu dengan melompat ke sungai yang sangat dalam. Sedalam cintaku pada kalian para subscriber. Jangan lupa like, komen, dan share ya. Dibawalah Arthur ke tempat persembunyian Bedivere dan Bedivere pun sangat senang karena Arthur masih hidup. Karena sebelumnya Arthur ini belum bisa mengendalikan pedang Excalibur, dibawalah dia ke tanah kegelapan di mana tempat tersebut ada hubungan erat dengan pedang Excalibur tersebut. Arthur lalu memasuki dunia lain sendirian. Di tempat itu banyak sekali rintangan yang harus ia hadapi, dari mulai ular sampai kelelawar dengan ukuran besar yang menyerang Arthur. Pada saat Arthur sampai ke tempat tujuan, dia didatangi oleh para serigala yang akan menyerang. Arthur pun segera melakukan penyatuan antara dia dan pedang Excalibur dengan cara meletakkan pedang tersebut ke batu yang sudah ada bekas pedang itu. Saat proses penyatuan, Arthur diperlihatkan kejadian di mana ayahnya bertarung dengan Vortigern. Namun sang ayah kalah, tapi beruntungnya pedang tersebut tidak sampai jatuh ke tangan Vortigern. Pendragon menancapkan pedang tersebut ke tubuhnya sendiri, lalu Pendragon pun berubah menjadi batu dan tenggelam ke dasar sungai. Dan inilah asal-usul pedang yang tertancap batu, dan ternyata batu tersebut adalah Pendragon itu sendiri. Lalu Arthur pun kembali ke dunianya lagi, dan saat di perjalanan pulang, Arthur menanyakan kepada Guinevere di mana kaum penyihir yang lain. Lalu Guinevere menceritakan bahwa penyihir yang lain dibunuh oleh pamannya sendiri, yaitu Vortigern. Pada waktu itu, Vortigern iri terhadap Raja Pendragon, lalu ia membuat kesepakatan dengan Modred untuk mengalahkan Raja Pendragon, membunuh Raja Penyihir terlebih dahulu dan mengambil tongkatnya lalu dibawa ke Menara Suci untuk membuka kekuatan jahat. Namun Merli, yakni salah satu penyihir baik, mencuri tongkat tersebut dan menempatnya menjadi pedang hebat yang diberi nama Excalibur tadi, serta menghancurkan Menara Suci, dan kemudian pedang itu diberikan kepada Peri Danau dan mengikatnya ke garis keturunan Raja Pendragon. Dan sekarang pedang tersebut dimiliki oleh Arthur. Pada saat itu juga Maggie, yakni salah satu wanita yang tinggal di kerajaan, datang dan memberitahu bahwa Vortigern akan mengunjungi Londinium untuk menemui para baron. Mereka pun segera merencanakan pembunuhan terhadap Vortigern. Dan saat Vortigern dan pasukannya tiba di Londinium, ternyata Vortigern sudah mengetahui bahwa dirinya akan dibunuh. Maka dari itu Vortigern tetap berada di dalam kamar bersama Maggie yang ternyata sudah ketahuan bersekongkol dengan Arthur. Jadi yang keluar nanti bukan Vortigern, namun salah satu prajurit yang menyamar jadi Raja Vortigern. Arthur yang mengetahui ada hal yang tidak beres menahan Bill untuk tidak memanah, namun si Bill ini tetap akan memanah, tapi bukan untuk memanah si Raja Vortigern palsu, melainkan Mercia, yakni komandan dari Blacklight. Keberadaan mereka pun diketahui, mereka dikejar oleh pasukan Blacklight. Di sini Beck, yakni salah satu teman dari Arthur, tertusuk saat menahan pasukan Blacklight. Saat Arthur dan lainnya masuk ke markas latihannya dulu, mereka pun terkepung dan terjadilah baku hantam antara Arthur dan pasukan Blacklight. Melihat teman seperguruan Arthur banyak yang mati demi dirinya, ditambah pasukan Blacklight yang menyadari si Guinevere, akhirnya Arthur pun memutuskan untuk menggunakan pedang Excalibur yang dibawanya. Keesokan harinya, Arthur berniat akan menyerang Vortigern kembali. Kali ini dia ingin langsung bertarung melawan Vortigern. Saat Arthur dan kelompoknya kembali ke gua, mereka melihat sudah banyak sekali mayat teman-temannya yang lain bergeletakan. Ternyata itu perbuatan John, pasukan dari Blacklight, yang membunuh semua seisi gua kecuali Blue dan penyihir Guinevere yang sudah dibawa ke kerajaan. Di tempat lain sebelum Arthur bertarung menemui Vortigern, Guinevere melakukan ritual digigit ular terlebih dahulu. Lalu Guinevere memberikan ramuan anti racun, dan tujuan ritual ini agar Arthur ini dapat melindungi dirinya dari ular raksasa. Jadi Guinevere berencana akan membuat kerusakan dengan menggunakan ular raksasa di tempat di mana Arthur akan dibunuh oleh Vortigern. Arthur pun menemui Vortigern, dan ketika Vortigern hendak memenggal kepala Arthur, ular raksasa yang direncanakan sebelumnya pun datang dengan ukuran yang sangat besar. Semuanya dimakan oleh ular raksasa tersebut kecuali Arthur. Vortigern yang kabur karena takut digigit ular segera menghampiri anaknya yaitu Cynthia dengan tujuan akan menumbalkan anaknya itu agar Vortigern menjadi lebih kuat lagi. Akhirnya Vortigern sudah menjadi kesatria iblis yang lebih kuat lagi berkat penumbalan anaknya sendiri. Arthur pun datang dan mereka pun bertarung. Di awal-awal pertarungannya dengan Vortigern, Arthur kalah dan terlempar. Biasa, jagoan mah seringnya kalah dulu.
Dan pada saat itu juga Arthur diperlihatkan dengan sebuah flashback di mana ayahnya yang akan menancapkan pedang Excalibur ke tubuhnya, namun Arthur memegang pedang tersebut. Seketika itu juga Arthur bangkit dan Arthur menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan dengan kekuatannya itu Arthur dengan mudah mengalahkan si Raja Iblis dan Raja Iblis pun mati. Film ini ditutup dengan Arthur yang akhirnya diresmikan, ya Allah, berbelit-belit terus dari tadi. Ulang lagi ya. Film ini ditutup dengan Arthur yang akhirnya diresmikan menjadi seorang raja. Segitu saja alur film King Arthur Legend of the Sword kita hari ini. Kalau ada salah kata dan suara berisik kipas angin selama pengeditan film, mohon dimaafkan ya, karena saya kebetulan lagi kepanasan juga guys. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan bye-bye.